Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi kita berjumpa dalam program Bible and Coffee. Melalui program ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Orang-orang yang menggantungkan dirinya pada pengharapan kepada Kristus akan melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Karena itu, pastikan hidup kita dituntun, hidup kita diarahkan, hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat. Karena Alkitab jelas katakan, orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, ia diumpamakan seperti seorang yang sedang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Ada badai, ada angin ribut, ada banjir, rumah itu berdiri kokoh. Demikian pula kehidupan kita. Tatkala kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya, maka Tuhan Yesus sendiri katakan, engkau akan kuat menghadapi badai hidup ini. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hari-hari yang kami jalani semua karena pertolongan Tuhan, semua karena berkat dan anugerah Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab kami tahu hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang kuat. Sehingga kalau kami ada boleh hari ini sebagaimana kami ada semua karena keberkatan Tuhan. Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Tuntun kami dengan hikmat-Mu, pewahyuan dari Tuhan sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 24 firman Tuhan berkata seperti ini. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saya ulangi sekali lagi. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Tahukah saudara bahwa perkataan kita itu punya kuasa? Karena itu Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, ayo pakailah lidah kita. Alkitab mencatat, saudara dikasih dalam Tuhan, tentang lidah. Satu pasal khusus dicatat tentang lidah. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan mesti waspada dengan perkataan kita. Makanya selalu saya ingatkan begini, apapun yang kita mau perkatakan, pikirkan terlebih dahulu. Jangan dibalik. Kita baru memikirkan setelah kita memperkatakan. Itu sangat-sangat salah. Sehingga akhirnya kita ngomong A sampai Z, kita lupa bahwa perkataan itu terkadang menyakiti hati teman-teman kita. Perkataan itu melukai hati sesama kita. Perkataan itu membuat orang jadi kecewa. Dan ujung-ujungnya perkataan itu bisa dipakai iblis untuk membuat orang tinggal dalam kepahitan, tinggal dalam kekecewaan. Makanya Alkitab jelas katakan, Amsal katakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo pakai perkataan kita untuk menguatkan orang lain. Pakai perkataan kita untuk menjadi berkat buat orang lain, sehingga orang yang mendengarnya mendapatkan apa? Kekuatan. Hal yang sama disampaikan kepada umat Tuhan yang ada di Efesus oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang apa? Yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, siapapun kita yang Tuhan percayakan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab, pakai perkataan kita untuk menjadi berkat. Memang ada istilah dunia bilang lidah tak bertulang, sehingga akhirnya bisa sangat memiliki kemungkinan untuk menyakiti hati orang lain. Karena lidah suka-sukanya gitu kan, tapi kan tetap lidah itu dikontrol oleh siapa? Kita.
Makanya miliki konsep perkataan yang selalu terbiasa untuk memberkati. Iya kan? Perkataan yang memiliki kebiasaan untuk memberkati, sehingga apapun keadaan kita, diperhadapkan dengan orang-orang seperti apapun kita, maka perkataan kita nggak gampang menyakiti hati orang. Karena pada dasarnya kita mesti mikir, kalau perkataan ini saya pakai buat orang lain, kira-kira kalau perkataan yang sama dipakaikan kepada saya, respon saya apa? Kan kita bisa pikir seperti itu, sehingga akhirnya kita bisa bijaksana dalam menggunakan perkataan-perkataan kita. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Alkitab bilang begini, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudaraku, ayat 10, dari mulut yang satu keluar perkataan berkat, tapi juga keluar perkataan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Jadi Alkitab sudah mencatat, pakai perkataan kita untuk memuji Tuhan. Tapi jangan sampai perkataan kita akhirnya kita pakai untuk mengutuk, untuk menghina, untuk menghujat, untuk menyakiti manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi nggak bisa dari satu sumber keluar dua rasa, iya kan? Dari satu sumber mata air keluar mata air tawar, mata air manis, mata air pahit. Nggak bisa. Nggak bisa dari satu mulut keluar perkataan berkat, tapi sisi lain keluar perkataan kutuk. Loh, kita jadi orang-orang munafik nantinya. Iya kan? Dan kita beribadah kepada Tuhan, harusnya perkataan itu adalah perkataan yang membangun. Kita beribadah kepada Tuhan, harusnya perkataan kita adalah perkataan yang memberkati. Mungkin sebagian kita berkata, tapi saya lagi marah pada saat itu pendeta, saya hilaf. Nah, akhirnya kita belajar dari kegagalan. Kalau kita lagi marah, janganlah engkau berkata-kata, berdiamlah. Iya kan? Karena ketika kita lagi marah, kalau kita berkata-kata, mulut kita jahat, saudara. Mulut kita jahat. Makanya belajar kalau lagi marah diem dulu. Kalau udah reda, tenang, baru ngomong. Sehingga lidahnya teratur. Iya kan? Suami-suami kalau lagi marah sama istri, kalau lagi marah sama anak, dengar baik. Diem dulu, tenangkan dulu pikiran kita. Karena kalau kita tensi lagi tinggi, kita ngomong, wow jahat mulut. Nyesalnya nanti di belakang. Aduh saya nyesel udah ngomong istri saya yang begini-begini. Aduh saya nyesel udah ngomong sama suami saya begini-begini. Lah tapi penyesalan itu apalah guna? Ketika perkataan itu sudah keluar dari mulut kita, yang mendengar sudah kecewa, yang mendengar udah sakit hati, yang mendengar udah kepahitan, apalah guna? Itu sama aja, perkataan itu sama seperti paku yang ditancapkan ke dalam tembok. Itu seringkali kita dengar, bukan? Paku itu udah ditancapkan. Ketika kita cabut, bekas paku itu tetap ada. Bekas paku itu tetap ada. Jadi izinkan saya hari ini mengingatkan kita, ini masih terus kita gumuli saudara. Dan ini yang harus kita terus pelajari, terus kita lakukan agar perkataan kita menjadi perkataan berkat. Karena hati yang dipenuhi dengan damai akan terus memperkatakan kedamaian. Tapi hati yang dipenuhi dengan kepahitan, dendam, sakit hati, akan lahir perkataan-perkataan yang penuh dengan hujatan. Karena Tuhan Yesus jelas katakan, apa yang dari dalam hati itu terpancar keluar. Berarti yang harus kita jaga selain mulut perkataan kita adalah hati kita. Sama-sama bilang sama saya, hati saya juga harus jaga. Sehingga dampaknya nanti adalah ke perkataan. Keluar dari perkataan kita, hatinya kita seperti apa, tampilannya akan terlihat dari perkataan. Kalau hati kita dipenuhi dengan tenangan, hati kita penuh dengan kedamaian, hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, maka tampilan keluar, output dari perkataan kita adalah perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberkati, perkataan yang membuat orang jadi semangat, perkataan orang yang membuat jadi memiliki pengharapan. Bukan sebaliknya. Karena orang yang luka akan cenderung melukai. Hati yang luka akan tampil dari perkataannya, perkataan-perkataan yang memfitnah, perkataan-perkataan yang menyakiti, perkataan-perkataan yang melukai. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang luka. Karena itu pastikan hari ini kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah sarang madu, seperti sarang madu. Manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Miliki perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, sehingga orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Tuhan mengingatkan kami terus kembali untuk menjaga mulut kami, perkataan kami,
Agar kami tidak sembarang mengucapkan hal-hal yang tidak membangun, yang membuat orang lain kepahitan, membuat orang lain kecewa. Hari ini kami ditegur, Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami selalu berjaga-jaga dalam perkataan kami, sehingga biarlah perkataan kami hanya menjadi berkat buat orang lain, bukan menjadi kutuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan, kuasa Tuhan turun atas hidup kami, sehingga dari hati kami yang baik, hati kami yang memuliakan Tuhan, terpancar perkataan-perkataan yang menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.